anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang azan dan lafaz azan. Apa sih azan itu? Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat fardu. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Azan mulai disyariatkan pada tahun sholat. Tujuan azan adalah memberitahu dan memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Maksudnya memberitahu di sini adalah memberitahu waktunya sudah masuk sholat, sudah masuk waktu sholat. Contohnya ketika azan sholat zuhur. Nah, tujuannya apa? Untuk memberitahu kalau sudah waktunya sholat zuhur. Nah, selain itu juga tujuannya untuk memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Itu tujuan azan. Selanjutnya, ketentuan seorang muazin atau orang yang mengumandangkan azan. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Berarti sebelum mengumandangkan azan, seorang muazin itu harus suci dari hadas kecil. Dengan cara bagaimana? Berwudu. Dari hadas besar. Dengan bagaimana? Dengan mandi. Yang kedua adalah berdiri menghadap kiblat. Seorang muazin ketika mengumandangkan azan itu menghadap ke arah kiblat, atau kalau di Indonesia itu ke arah barat. Nah, bagaimana kalau mengarahnya ke arah timur? Apakah boleh? Bagaimana? Kenapa kok arah barat? Karena ketika kalian sholat itu kan menghadap ke arah barat, ya toh? Nah, berarti ketika seorang muazin ketika mengumandangkan azan itu menghadap ke arah barat atau kiblat. Selanjutnya yang ketiga adalah menyuarakan azan dengan jelas, nyaring, dan fasih. Seorang muazin ketika mengumandangkan azan itu suaranya harus jelas, gak boleh gremeng. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau gremeng bagaimana, Bu? Allahu Akbar. Nah, berarti harus yang jelas dan fasih, nyaring, gak boleh lemes. Kalau kalian ingin menjadi seorang muazin, kalian harus suaranya nyaring ketika azan. Ketika azan harus jelas dan ketika azan harus fasih. Selanjutnya adalah yang keempat, melambatkan bacaan azan. Azan itu harus dikumandangkan dengan cara pelan. Bagaimana, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau cepat, seperti iqomah itu cepat, caranya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu caranya iqomah. Kalau azan itu dengan cara lambat atau pelan. Selanjutnya, seorang muazin harus orang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz, yang sudah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, dan yang sudah mampu membedakan dan melakukan antara melakukan hal-hal sesuatu yang benar dan sesuatu yang menghindari sesuatu yang salah. Ini salah satu ketentuan seorang muazin. Selanjutnya adalah hukum menjawab azan itu adalah sunnah. Tetapi ketika ada suara azan, sampean harus ketika mendengarkan TV-nya harus dimatikan dan dengarkan azan. Apabila menjawab azan itu mendapatkan pahala. Padahal walaupun tidak mengumandangkan azan, hanya menjawab saja itu dan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah
azan dikumandangkan dengan cara pelan. Tadi Guru contohkan dengan cara pelan, melambatkan ya. Selanjutnya, lafal Allahu Akbar ketika azan diucapkan sebanyak 6 kali, yaitu di awal pertama itu Allahu Akbar itu diucapkan 4 kali, yang di akhir itu diucapkan 2 kali. Selanjutnya adalah lafal azan dan menjawab lafal azan. Yang pertama adalah lafal azan itu Allahu Akbar loh ini. Kalau Allahu Akbar saja, ini ketika azan ini 1, 2, 3, 4, ya toh 5, 6 berarti 6 kali. Kalau asyhadu alla ilaha illallah selain itu dibaca 2 kali. Tetapi la ilaha illallah itu dibaca hanya 1 kali. Selanjutnya adalah artinya. Arti dari Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Ini artinya. Ya. Sedangkan hayya 'ala sholah berarti kan ini ada hayya 'ala sholah dan ini ada hayya 'alal falah. Hayya 'alal sholah diperhatikan belakangnya. Kalau hayya 'ala sholah ini berarti marilah kita dirikan sholat. Ini as-sholati sholat artinya. Terus ini hayya 'alal falah itu artinya marilah kita menuju kemenangan. Ini al-falahi artinya kemenangan. Diingat-ingat ya. Kalau ini asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau bawahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bedanya adalah Muhammadan sama la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita menjawab azan ketika kita mendengar suara azan? Ketika seorang muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampean ketika mendengarkan itu berarti menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, asyhadu alla ilaha illallah juga sama, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang membedakan adalah ketika seorang muazin mengumandangkan hayya 'alal sholah dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika mengumandangkan la ilaha illallah sama la ilaha illallah. Bedanya ketika ini lafal azan zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau azan subuh itu ada apa? Ada bunyi tambahan di sini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum. Ada lafaz as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini perbedaan dari azan subuh, azan sholat subuh dan azan sholat selain subuh. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.